الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني ونور بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بجنته. فإذا ترقى عن ذلك حل بمقام البقاء. Maka apabila telah naik ia si salik si murid An-Dzalika an-fana'il kamil, daripada fana'il kamil atau fana'ul haq, halla fi maqamil baqa, isjaya isjaya bertempatlah dia si salik tadi dan si murid tadi di maqamil baqa, pada maqam baqabillah. Baqa ini ialah makam yang sempurna lah, makam yang menghimpun antara syariat dan hakikat. Jadi apabila salib ini sudah naiknya daripada makam mana, lalu bertempatlah di salib tadi pada makam baqabillah. Dan makam mana ini makam yang lebur dirinya bersama Allah, adanya karam dan yaksirna dirinya di dalam lautan bahrul hayatillah. Ada lagi adanya ada dalam pandangnya hanya Allah saja makam panaya. Ghaibatul abdi an nafsihi wa an jami'i khalqihi la yashhadu illa Allah. Makam panaya ghaib, si hamba daripada memandang dirinya, ghaib daripada memandang alam semesta ini. Tidak ada yang dia saksikan, hanya Allah. Itu namanya makam panaya. Jadi apa dilihatnya Allah Ta'ala, dia hayal Allah Ta'ala, dan langit Allah Ta'ala, bumi, apa yang disaksikannya hanyalah Allah. Ketika karamnya, ketika panahnya tadi, karena panah ini ialah ghalabatul hakikat atau ghalabatul syuhud. Akal basyariahnya itu diganti Tuhan dengan akal yang bangsa Rabbaniyah, lalu hilang rasa wujud sifat asma afal dirinya tadi. Tadinya merasakan dirinya itu ada mahdan, seakan-akan yang wujud itu sebenarnya Allah saja itu. Jadi perasaannya, pendengarannya, penciumannya di dalam artinya pandangannya, syuhudnya hanyalah Allah saja yang wujud. Nah itu panah fillah namanya. Nah ketika Allah menyempurnakan makamnya tadi,
lalu diangkat oleh Allah Ta'ala, dinaikkan oleh Allah Ta'ala seorang hamba tersebut kepada maqam baqa. Nah, maqam baqa inilah maqam yang sempurna, maqam yang menghimpun antara syariat dan hakikat. Baqa, maqam yang paling sempurna, maqamnya Rasulullah SAW. Karena maqam baqa inilah menghimpun al-jami' baina syariat wal hakikat, al-jami' baina suluk wal jazbah. Maqam yang menghimpun antara syariat dan hakikat, jalan keduanya, syariat jalan, hakikat jalan, menghimpun antara suluk ibadah dan jazbah. Jazbah Tuhan ada hakikat di dalam sirnya, itu ada bahasa kita senantiasa musyahadah dengan Tuhan. Maqam baqa. Jadi di dalam maqam baqa ini seorang salik tadinya mengisbatkan akan wujudnya segala aqwal, mengisbatkan akan wujudnya segala aqwal ini dengan memandang bahwa aqwal itu adalah mazhar daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang hasil maqam fanafillah dan maqam baqabillah, kedua-duanya ini niscaya memperolehlah si salik tadi akan kelezatan musyahadah dan jinaknya hati dengan Tuhan, yaitu adalah dawamul hudud Allah wa dawamul muraqabah wa dawamul musyahadah Allah. Inilah disebut dengan martabat siddiqin. Siddiqin menjadi ahli tauhid yang sebenarnya, yang bernama orang ini arif billah. Jadi selama kita belum diberi Tuhan maqam bana, belum diberi Tuhan maqam baqa, maka lalai lawan Tuhan itu senantiasa ada sebelum dia diberi. Jadi dia mau ingat, dia lupa lawan Tuhan, dia ingat dan lupa karena belum diberi maqam dua macam ini. Walaupun kita dalam sembahyang, bisa lupa kita lawan Tuhan. Lain orang yang sudah diberi Tuhan maqam fana dan maqam baqa, maka ia lezat musyahadahnya, muraqabahnya, muhadarahnya lawan Tuhan, karena sudah ada di dalam hatinya itu dan jazbah ilahiyah. Sudah ada hakikat di dalam itu, ada sedang. Itulah dinamakan maqam baqa dan maqam fana. Jadi kalau yang maqam fana ini maqam yang leburnya lah dengan Tuhan, ya. Dia tahu lagi dirinya, dia tahu alam ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maqam baqa ini maqam yang dia sudah melihat alam, melihat nasib Allah, melihat dirinya, tapi ketika dia melihat dirinya dan alam ini, bahwa dirinya dan alam semesta ini adalah bukti atau mazhar wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namakan Alhamdulillah. Bisa juga disebut maqam baqabillah ini adalah maqam wallahu bi kulli syai'in muhit. Bisa disebut dengan maqam wallahu bi kulli syai'in muhit atau maqam wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bisa disebut ini. Artinya seorang yang sudah diberikan Tuhan maqam baqabillah, maka pandangannya bahwa Allah itu adalah muhit. Muhit. Artinya tiap-tiap yang disaksikan, tiap-tiap yang disaksikannya itu adalah Allah Ta'ala itu meliputi.
Jadi alam semesta ini adalah menjadi tafsil atau perincian daripada sifat asma dan af'alnya Tuhan. Ketika sudahnya berikan Tuhan maqam, namanya maqam qabillah. Nah, jadi kita terdidik lagi ada sesuatu tadi, hanya sudah diberikan ketahqiqan. Tadinya diberikan Tuhan tamakun, tetap sudah dalam mata hatinya. Kalau jangan sampai saja lupa dan ingat pada sudah diberikan Tuhan maqam. Lain ada maqamnya ada namanya hadiyah dari istilah tersebut hal. Kalau hadiyah itu belum tahqiq lagi, belum berikin jalan lagi pada musyahadahnya dan ingat dan lupa lalu ingat lupa. Nah itu pada maqam lainnya lagi. Yang ada maqam itu sudah tamakkulul musyahadah wa dawam wa tisarah. Orang yang sudah diberikan Tuhan ketetapan dalam hatinya yang memandang Tuhan. Ada lupanya lagi Tuhan itu maka bilang makanya dibakar, maka ada kekal. Artinya kekal hatinya bersama Allah. Dibakar. Artinya Allah bekerja. Bisa juga disebut makam bakar ini makam maraitu syai'an ila ra'aitullah qablahu ma'ahu ba'dahu atau qablahu, bisa disebut itu. Maraitu syai'an illa ra'aitullah qablahu, tidak ada aku melihat akan sesuatu melainkan ingat hatiku akan Allah sebelum melihat sesuatu. Ini makamnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qablahu ini. Ya, sebelum melihat sesuatu itu sudah ingat hati lawan Tuhan. Nah, ini makamnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini makam qabillah juga nih. Nah, qablahu ini artinya sebelum menyaksikan sesuatu, belum memandang sesuatu lagi, hatinya itu sudah mewujud Allah dalam hatinya. Belum lagi menyaksikan sesuatu, Allah itu sudah mewujud dalam hatinya. Dalam qablah orangnya. Atau ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ahu. Ya, juga ini tidak ada aku melihat, menyaksikan akan sesuatu melainkan aku ingat akan Allah ma'ahu besertanya seperti tadi kembali. Jika melihat sesuatu, disitulah yang menyaksikan tajalli Allah. Nah, qudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya, kembali. Ada juga ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dahu. Ba'dahu ini sesudah ingin menyaksikan sesuatu, lalu ingin ingat, oh sesuatu itu adalah banyak kenyataan af'al Tuhan, asma Tuhan, sifat Tuhan. Nah itu, tapi sesudah menyaksikan, nah itu pun dinamakan makam qabillah yang empat lah. Jadi qablahu, ma'ahu, ba'dahu, lawan lebih di dalam sesuatu itu. Nah, jadi apa itu adalah maqamullah. Maqamullah. Boleh juga disebut maqam maqamullah ini, istilah dalam tasawuf ialah maqam tajalli wa zuhur. Maqam tajalli wa zuhur. Maqam tajalli wa zuhur namanya. Jadi maqam tajalli wa zuhur itu ialah maqam tajalli. Arti tajalli itu
nampak pada batin kita, nampak pada batin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak pada batin kita, pada sir kita Allah Ta'ala. Adapun zuhur itu nampak melihat dengan mata kepala kita, mazhar wujudnya Allah Ta'ala di alam semesta ini. Jadi artinya zahir memandang alam, batinnya itu ingat hati bahwa sesuatu itu ada kenyataan wujudnya Tuhan. Dan makam tajari zuhur. Jadi artinya tajari itu batin, hati kita memandang dan zahir itu ialah memandang kepada akwal, pada alam. Jadi alam itu bukti atas wujudnya Allah. Itu namanya makam tajari zuhur. Itulah makam-makam Allah. Cuma kesimpulannya karena kayak kita lain makam Allah ini hanya dua saja pandangannya. Orang yang tadinya mengamalkan makam Allah ini diberikan kita ialah syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul kasrah bil wahdah tadinya memandang yang banyak. Kasrah ini banyak tuh alam semesta ini. Tapi syuhudul kasrah bil wahdah ada yang satu. Maksudnya apa? Syuhudul kasrah bil wahdah itu artinya memandang wujudnya makhluk itu qaimun bi wujudillah ta'ala la bi nafsi. Jadi memandang makhluk itu qaimun dengan wujudnya Allah, la bi nafsi, tidak ada dengan dirinya sendiri. Nah, itu namakan makam kabilah satu. Yang kedua, kesimpulan daripada makam kabilah ini adalah karena syuhudul wahdah bil kasrah, memandang yang asa, memandang Allah ini bil kasrah di dalam yang banyak. Maksudnya yaitu syuhudukan, memandangnya engkau bi anna Allah mawjudun bi kulli dzarratil wujud, yaitu memandang bahwasanya Allah Ta'ala itu mawjud pada tiap-tiap sesuatu yang dijadikan Allah. Tapi syuhud dan zauqiyan, pandangan secara zauq, dan syuhud dan qauliyan atau lafziyan, bukan pandangan secara kata-kata atau pada lafaz. Nah, itu namakan makam yang kedua. Qala sahibul awarifi wal baqi bi maqamin la yahduruhu al-haqqu 'anil khalqi wa la al-khalqu 'anil haqqi. Telah berkata sahibul awarif, oleh orang yang mengharapkan kitab awarif adanya. Orang yang memiliki kitab awarif adanya mengharap kitab awarif. Ujar beliau, wal baqi bi maqamin la yahduruhu al-haqqu 'anil khalqi wala al-khalqu 'anil haqqi. Wal baqi ay man halla bi maqamil baqa. Bermula orang yang telah bertempatnya pada maqam baqabillah. Wal baqi bi maqamin ay man halla bi maqamil baqa. Bermula orang yang telah bertempat pada maqam baqa itu la yahjubuhu al-haqqu, tiada mendinding akan si baqi dari orang
memandang Allah anil khalqi, daripada memandang makhluk. Walal haqqu anil haqqi, dan tiada mendinding akan si bangki dari oleh memandang makhluk anil haqqi, daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus belajar. Jadi maqam billah ini ialah satu maqam seseorang tadi kadang terdindingnya memandang Allah daripada memandang makhluk. Artinya memandang Allah kadang terdinding memandang makhluk. Artinya tetap isbat makhluk itu tetap ada. Tapi makhluk ini kena mazhar wujudnya Tuhan, kenyataan daripada wujudnya Tuhan, bukti atas adanya Allah Subhanahu wa taala, dalil atas wujudnya Allah taala. Kemudian memandang makhluk kada terdinding juga daripada memandang si hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hak itu artinya orang yang mempunyai wujud hakiki, itu al-haq ya Allah. Memandang makhluk kada terdinding memandang Allah, memandang Allah kada terdinding memandang makhluk. Karena makhluk itu isbat ada, cuma keberadaan makhluk tadi menjadi bukti, menjadi dalil kenyataan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sudah seseorang itu duduk di makam-makam billah. Tapi seseorang ini untuk mendapatkan makam-makam billah itu boleh kecuali sudah dapat makam panah. La yahsulul maqam illa ba'dal fana. Kada bisa hasil, kada bisa meraih seseorang itu maqam billah illa ba'da fana, sesudahnya itu dapat fana. Kecuali merasa hilang merasa goib dengan Tuhan, merasa tadinya sirna dirinya, hanya boleh maqam billah. Pada awal maqam baka ini sudah maqamul kamil, dan maqam insanul kamil. Adapun maqam pada ini belum sempurna lagi, walaupun seseorang ini sudah wasil lah. Ini apabila seseorang murid atau salib itu dapat umpamanya diberi Tuhan rasa zazbah tadi, kepanaan tadi, dan maka orang itu namanya sampai wasil orangnya. Panah bil afal banyak, panah bil asma, panah bil sifat. Nah itu namanya sampai. Dalam istilah tasawuf sampai ma'rifatnya lawan Tuhan. Apabila sudah tahqiqul panah, ya tahaqqaqa bil panah, bahwa wasil, maka wasil orangnya. Cuma ingat, belum lagi sampai kepada maqam billah. Kalau maqam billah ini ya jadi sempurnanya. Kenapa? Karena sembilan ini syariat lawan hakikat jalan. Adapun ketika seseorang itu panah, ini bisa ini kada dari syariat. Bisa kada dari syariat bisa. Kenapa sebabnya? Karena ketika panahnya seseorang, kuat panahnya seseorang tadi, nah lalu syariat itu bisa hilang syariat tadi. Malah kalau betul hakikat tadi, bisa sembahyang orangnya, bisa sembahyang. Tapi wujud karam tadi dia keharaman diulang-ulang ada. Wujud tadinya itu istidraknya itu wujud istidrak bi bahri ahadiyatillah, itu namanya wujud bukan kemampuannya. Panahnya ada tiga, ada fana bil ilmi, ada fana bil ain, ada fanaul haq atau fanaul kamil. Fanaul kamil wujud. Adanya panah yang sudah hilang rasa zauknya itu, dirinya itu, perasaannya, tidak ada lagi. Ya Allah hanya dalam wujud itu.
bisa seseorang itu membawa bilah kecuali sudahnya itu melalui tahapan yang dinamakan dengan panah. Maka disinilah kebanyakan ada dinamakan namanya syarah. Kurang pandai pada syarah. Syarah ini kadang-kadang timbul kata-kata yang kadang diridhoi berisyarat ketika kuatnya yang panah itu. Misalnya yang terjadi seorang yang sudah karam kayak Al-Hallad Abu Mansur Al-Hallad kan di Mesir, karena kuatnya yang panah lalu timbul syarah. Syarah ini tadinya timbul perkataan yang kada diri syarahnya, misalnya ma bil jubahnya bil Allah, adanya dalam jubah olehnya Allah Ta'ala. Ini kan orang ini orang panah. Ada anal haq, aku maksudnya al-haq. Nah itu panah. Jadi panahnya belum sempurna. Yang sempurna itu ketika Allah naikkan kepada maqam qada'illah. Qada'illah ini maqam al-jami' baina syari'ati wal haqiqah. Itu ini menggawe syariat ibadah syariat Nabi Muhammad SAW, tapi hakikat tadinya senantiasanya kada lupa hatinya musyahadah, muraqabah, muhadarah awal Tuhan senantiasa. Nah ini purna. Namakan dengan insan al-kamil, ada namakan orang arif billah. Kalau yang panah ada dalam makhluk itu ada. Wal fani atau kepada wal baqi. Wal fani ay man halla bi maqamil fani. Wal fani ay man halla bi maqamil fani. Bermula orang yang telah bertempat di dalam maqam fana, mahdubun bil haq, terhijablah bil haq, dengan memandang Allah semata-mata, anil khalqi, daripada memandang makhluk. Jadi terhijab, terdinding bahasa kita dengan sebab memandang al-haq. Al-haq ya Allah. Al-haq ini artinya orang yang mempunyai wujud hakiki al-haqnya. Jadi terhijab, terdinding dengan sebab memandang wujud yang sebenarnya, yaitu Allah, anil khalqi, an syuhudil khalqi, daripada memandang makhluk. Jadi ketika seseorang ini panah, karamnya lawan Tuhannya. Jadi kuatnya yang memandang Allah tadi, dahsyatnya yang memandang Allah tadi, al-haq tadi, maka terdindinglah daripada memandang makhluk. Makhluk pada kelihatan. Makhluk itu hilang di dalam ingatan kesadaran dirinya tadi. Hanya namun al-mawjud Allah Subhanahu wa ta'ala. La mawjuda bihaqqin illallah. Ada yang punya Allah. Itu jadi kenyataan. Allah hanya yang mawjud. Kayak makanya ada apa lagi dibanding Tuhan. Para ulah panah ini semata-mata hadiah daripada Tuhan. Panah melaluinya mujahadah ya Allah, dengan melalui amaliyah tauhid kamu banyak bisa dapat leburnya bersama Allah, dengan kekuatan zikrullah, kekuatan musyahadah, kekuatan banyak tafakkur, kekuatan haibahnya dalam Tuhan, kekuatan haibah bentar takut dan tidak itu bisa dapat. Ini banyak menyebabkan panah ini. Ada dengan sebab musyahadah wujud, ada dengan sebab tafakkur, kekuatan tafakkur hilang dirinya, ada kekuatan haibah
bergetar hatinya dengan Allah bisa hilang. Kekuatan. Artinya pada ini kata hilang bang dirinya itu kan hilang, cuma kesadaran dirinya tadi dalam musyahadahnya. Jadi panah ini sama diumpamakan taksil daripada panah ini seperti besi yang dilebur dengan api. Nah, bisa ingat kita besi. Jadi besi ini kan dilebur, dimasukkan ke panggangan api. Nah, lalu dengan kekuatan api tadi membakarnya, dilebur di api tadi, lalu hilang warna besi tadi, lalu merah, merah. Kali lagi warnanya hilang tadi, abu-abu tadi hilang. Lalu yang mewujud kita adalah yaitu merah. Nah begitu juga dengan orang yang pada tadi karena kuatnya yang musyahadatul wujud tadi, lalu hilang di dalam musyahadahnya dirinya tadi, hilang perasaannya tadi, lalu sama Allah hanya yang wujud pada ada dirinya. Jadi orang panik itu kadang hilang di dalam pandangan kharijiyah, pandangan mata kita masih ada, cuma di dalam sumurnya dia hilang. Nah, dalam sumurnya, di dalam zaunya itu yang ada kelihatan dengan kekuatan. Nah inilah yang ditamsilkan Allah di dalam Al-Quran. Kisah orang panah Allah isbatkan dalam Al-Quran. Kisah cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ada kisah Nabi Saudara Zulaikha. Falamma ra'aynahu akbarnahu, ini kekuatan musyahadah. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Jadi berbibian itu dan menghina pada Zulaikha. Apa dia Zulaikha ini? Mati ini hendak dakwah saja karindangan. Lalu Yusuf alaihissalam yang ada tahu malu ini baru besukannya. Jadi dia Zulaikha mana kata niwasnya pada tambah rubut lawan Yusuf. Kadang-kadang kada melihat lawan Yusuf juga melihat dari Yusuf pada awalnya itu dia berindahan gitu. Nah, lalu pada Zulaikha ini sidin supanlah diundang sidin bagian menghina sidin tadi di Mesir. Nah, siapa kan sidin buah-buahan lading sikit pada dia hadapan. Nabi Yusuf kan di penjara. Lalu penjara Zulaikha sudah siap buah-buahan lading seseorang. Nabi Yusuf menyebut, ya Yusuf ukhruj minas sijni, yang keluar Nabi Yusuf daripada penjara. Jadi falamma ra'aynahu akhbarnahu wa qata'na aydiyahum. Jadi ketika berbinian tadi yang menghina daripada Zulaikha tadi melihat akan Nabi Yusuf, wa qata'na aydiyahum, memotonglah mereka itu akan tangan-tangan mereka itu. Nah disinilah kekuatan musyahadah tadi lalu melupakan akan dirinya. Jangan yang ingat lawan diri kita harus memotong tangan telah. Begitu kan? Kita kamu yang ingat lawan diri kita harus memotong tangan lah. Nah situlah namanya ghalabatul syuhud, ghalabatul musyahadah. Kekuatan musyahadah ini melupakan akan dirinya. Lalu kita makan panah. Jadi kekuatan memandang jamalnya Yusuf tadi lalu melupakan akan dirinya si perempuan tadi. Lalu ingat lagi kaget tangan atas sayat tangan tadi. Jadi boleh tahu ikan mahina. Nah ini jamalnya Yusuf aja, apalagi jamal Allah. Orang sudah asik memandang Allah itu hilang akan dirinya. Nah itu misalnya itu dari dari musyahadah wujud itu. Falamma ra'aynahu akhbarnahu wa qata'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza bashar in hadza illa malakun karim.
syahadat. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu. Nah, jadi kata-kata kana Allah wa la syai'a ma'ahu ini adalah isyaratun ila maqamil fana. Nah, kana Allah wa la syai'a ini isyaratun ila maqamil fana. Karena Allah, karena ini karena tam, karena ini di luar kata habis, karena tam kan. Nah, pada ba'amal lainnya karena tak kita ba'amal dan polisma dan sibul khabar. Jadi karena ini karena tam, karena tam. Karena Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala syai'a ma'ahu. Tidak ada sesuatu yang bersamanya Allah. Nah, ini kan bahasa kita ini pandangan bulan duduk di makam Hanafilah. Adanya Allah Ta'ala itu tidak ada bersama Allah itu dengan tiada sesuatu. Ini saja yang ada. Artinya Allah itu tetap bersendirian, tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Ini dinamakan maghfirah. Nah, jadi Allah hanya yang wujud, yang lain tidak ada bersama Allah. Yang ketiga, namanya syaratun ila maqamil fana. Karena Allah Ta'ala hanya yang ada bahasanya. Tapi wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu juga pun ma'ahu yang bersama dengan Allah. Jadi kan Allah adalah seorang kan? Ini namanya fana. Ini lain tidak ada. Nah, wujudnya itu hanya Allah Ta'ala hanya di alamnya. Jadi kegiatannya makam baka. Kalau makam baka itu sudah isbat sesuatu yang ada, sesuatu yang alamnya ada, masih Allah itu ada. Cuma ketiganya memandang kepada alam tadi, alam ini menjadi dalil bukti daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nama-nama Alhamdulillah. Yakni anna hadha haluman huwa mutahaqqiqun bi maqamil fana. Yakni menghendakilah musannif dengan perkataan kana Allah wa la syai'a ma'ahu tadi. Menghendaki musannif bi qauli kana Allah wa la syai'a ma'ahu tadi, anna hadza bahwasanya dan qaulullah hadza itu ambil masdar ay qaulullah la syai'a ma'ahu. Cara mengambil musyakilah ini untuk mengembalikan jamir itu mesti ke isim bikin masdar diambil cara mengambil. Jadi anna hadza ay hadza qaulullah au kana yaqulu qaulan, itu berarti jamir mesti ke isim. Yakni anna hadza ay anna hadza qaulullah la syai'a ma'ahu haluman, itulah halnya seseorang, sifatnya seseorang, kondisinya seseorang. Huwa itu sifat mutahaqqiqun, yang telah sempurna, mutahaqqiqun telah sempurna bi maqamil fana, dengan mendapatkan maqam fana billah. Nah, jadi qaulullah la syai'a ma'ahu itulah halnya seseorang, sifatnya seseorang yang dia itu telah sempurna mendapatkan maqam fana billah. Alhamdulillah. Wa huwa itu maqamul fana, wa huwa itu maqamul fana ada ru'yatihi ghaira maula, yaitu
ketiadaan melihatnya seseorang. Ru'yati itu dapat masdar lipat ini, ketiadaan melihatnya oleh seseorang ghaira maula akan akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada yang disaksikannya hanya Allah Taala hanya. Yang kita namakan makam fana. Jadi yang disaksikan itu Tuhan aja. Melihat hayat Allah Taala, melihat manusia Allah. Ketika dia panah dan kemudian sedikit lah, kita panjang kita wa alama ada hikana wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ya berikan Tuhan kita hidayah, paham kita, kita mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.